Oke, teman-teman IWAKA, kita akan bahas nomor 68, proses 8 pengetahuan kuantitatif, dan inilah menjadi soal perdana pengetahuan kuantitatif menggunakan soal bahasa Inggris ya teman-teman. Tapi saya secara pribadi tidak terlalu bagus untuk bahasa Inggris, jadi teman-teman abaikan pelafalan saya gitu ya tentang bagaimana cara mengucapkan kata bahasa Inggris. Teman-teman bisa cari sendiri ya bagaimana cara melafalkan yang benar ya. Tapi itu nggak penting di sini bagaimana cara pelafalan, yang penting apa itu artinya. Nah, teman-teman, in the figure, katanya di gambar ini ABCD is a square, gitu ya. Ada square. Nah, square itu artinya adalah persegi. Nah, atau kalau di bilangan itu artinya kuadrat. Oke, teman-teman, selain square, bidang datar yang lain juga, kita coba review ya tentang bahasa Inggrisnya. Ini hasil googling juga ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah triangle. Triangle kan segitiga. Nah, selama ini kita sudah kenal ya. Tapi kan segitiga juga kan banyak ya tipe-tipenya. Nah, ada namanya right triangle, yaitu segitiga siku-siku. Nah, jadi kalau ada istilah ini namanya segitiga siku-siku. Lalu ada juga isosceles triangle ya, segitiga sama kaki. Nah, isosceles itu sama kaki. Lalu ada juga equilateral triangle. Nah, segitiga sama sisi. Nah, lalu berikutnya lagi ada trapezoid, itu trapesium. Lalu ada juga istilah berikutnya parallelogram, nah, jajaran genjang, gitu ya. Itu beberapa istilah yang sering dipakai bidang datar ya dalam versi bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, sebenarnya kan bangun datar yang lain masih banyak ya, teman-teman bisa cari sendiri. Oke, di sini juga ada kalimat DE gitu ya, is parallel to FB. Paralel itu artinya sejajar, gitu ya. Dan DE is perpendicular to EF, gitu ya. Perpendicular itu artinya tegak lurus, teman-teman. Nah, lalu di sini ada DE-nya 2, F-nya 4, dan FB-nya 6. Find the area. Area itu artinya luas. Nah, berarti yang ditanya adalah luas ABCD. Oke. Jadi kalau versi bahasa Inggrisnya adalah, versi bahasa Indonesianya adalah ABCD adalah persegi, DE sejajar dengan FB, dan DE itu tegak lurus dengan EF. Gitu ya. Nah, jika panjang DE-nya 2, panjang F-nya 4, dan FB-nya 6, berapakah luas dari ABCD? Oke. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaan ini. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa si ABCD ini adalah persegi. Sehingga sisi-sisinya adalah sama. Lalu si panjang DE-nya adalah 2, EF-nya adalah 4, dan FB-nya adalah 6. Nah, misalkan sisi-sisi persegi ini, kita misalkan S ya. Nah, ini S, berarti ini juga S. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana nih cara mencari luas ABCD ini? Bagaimana cara mencari panjang S ini? Dengan bantuan ini potongan-potongan garis ini. Nah, teman-teman, karena di sini itu adalah ada tegak lurus, gitu ya. Nah, kan tadi ya, DE tegak lurus dengan F ya, DE tegak lurus sama F. Nah, berarti kan kalau tegak lurus berarti pasti kita akan menemukan segitiga siku-sikunya ya. Berarti kalau segitiga siku-siku adalah dari sini ke sini kan ya. Oke, nah kalau kita bablasin berarti sampai sini. Nah, berarti misalkan ini ada titik potong nih, ini misalkan titik potong G. Nah, sehingga si G ini memotong EF menjadi dua ruas ya. Tapi kan kita nggak tahu di tengah. Maka misalkan ini X, karena segini 4, berarti sisanya adalah 4 min X. Nah, gara-gara si titik G ini, kita mendapatkan dua buah segitiga yang sebangun ya teman-teman. Wah, kenapa sebangun? Karena segitiga ini nih, sama segitiga yang ini, sudut-sudutnya bakal sama. Kenapa? Mereka sama-sama punya siku-siku. Sudut di sini kan sama dengan sudut di sini, bersilangan ya. Nah, berarti otomatis satu sudut lagi pasti sama. Berarti segitiga DEG dan segitiga BFG mereka sebangun. Kalau sebangun berarti perbandingan sisi-sisinya bakal sama. Misalkan patokannya sudutnya adalah G, berarti kita akan bandingkan depan dengan sampingnya. Berarti 2 per X, depan per samping. Depan per samping si G kan 6, samping adalah 4 min X. Oke, jadi seperti ini. Kita kalikan silang. Jadi 8 min 2X sama dengan 6X. Kita kumpulkan yang X-nya. Jadi 8X sama 8. Sehingga dapat X-nya 8 bagi 8 gitu. 1. Berarti segini 1. Dan segini adalah 4 kurang 1. 3. Nah, berarti teman-teman bisa mencari panjang DG dan BG. Sehingga kita bisa mendapatkan panjang BD. Ya, karena panjang BD adalah DG tambah BG. Bagaimana cara mencari DG? DG sisi miring. Kita sudah tahu sisi-sisinya. Berarti tinggal gunakan Pitagoras ya.
berarti akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Akar 4 tambah 1, yaitu akar 5. Sekarang yang BG, sudah ada nih sisi-sisinya, 6 dan 3. Berarti akar 6 kuadrat tambah 3 kuadrat, akar 36 tambah 9, akar 45. Akar 45 itu kan 9 kali 5 ya, jadinya 3 akar 5. Sehingga BD adalah DG tambah BG, akar 5 tambah 3 akar 5, yaitu 4 akar 5. Dapat deh panjang BD 4 akar 5. Sekarang teman-teman, apa hubungannya BD dengan S dan S ini? Nah, kalau ini S, berarti sisinya miringnya berapa? Pasti S akar 2 ya teman-teman. Oke, BD-nya tadi 4 akar 5 sama dengan S akar 2. Sehingga S-nya dapat 4 akar 5 per akar 2. Karena S-nya dapat, maka luas ABCD-nya akan dapat. Luas persegi kan sisi kali sisi ya, S kuadrat. S-nya tadi 4 akar 5 per akar 2 dikuadratkan. 4 akar 5 dikuadratkan, 16 kali 5, 80. Akar 2 dikuadratkan 2. 80 bagi 2, 40. Berarti jawabannya adalah 40 teman-teman, yaitu cacing.